kalau ini ya sesuai dengan ini yang nanti penjabarannya sampai 10 jilid ya. Jadi dari kerangkanya sudah tidak proporsional. Paling heroik adalah perang Sultan Nuku di Tidore. Ya, tahun 1801 dia mengalahkan tentara Belanda. Yang heroik-heroik kok nggak dimasukkan? Kok dikotori? Ini pengotoran. Pakai logika. Artinya pernyataan kemerdekaan satu negara tidak memerlukan apapun. Tidak perlu pengakuan, tidak perlu undang-undang dasar, tidak perlu kepala negara, tidak ada. Sekarang begini ya, sebagai generasi muda Indonesia, mana lebih penting awal kebangkitan nasional dan perang mempertahankan kemerdekaan atau pengaruh signifikan bangsa Cina? Jadi di sini ini ya terus terang saya mencium aroma titipan. Menteri Kebudayaan katakan Indonesia sentris, sangat betul. Baik. Tapi kalau ini kan tidak Indonesia sentris. Maaf aja, jadi Cina sentris. Saat ini tengah ada sebuah proyek ambisius yang dijalankan oleh Kementerian Kebudayaan, menulis ulang sejarah Indonesia. Proyek ini dirancang untuk menggantikan narasi lama dengan perspektif dan temuan baru, mencakup periode dari masa prasejarah hingga era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, inisiatif ini memicu kontroversi. Sejumlah akademisi, sejarawan, dan pegiat sejarah menyampaikan kritik dan penolakan. Mereka mengkhawatirkan bahwa penulisan ulang ini dapat mengaburkan fakta sejarah, berpihak pada kekuasaan, serta menyingkirkan suara-suara kritis dari masa lalu. Penulisan ulang sejarah nasional Indonesia ini juga dianggap menyalahi metodologi dan tidak transparan. Prosesnya juga terbilang amat singkat dan terlalu dipaksakan. Untuk membahas lebih jauh dan lebih dalam, kita telah kedatangan narasumber spesial, Bapak Bathara Dicat Hutagalung. Selamat datang, Pak. Sebagai peneliti sejarah ya, Pak. Ya. Merdeka, Pak. Merdeka. Luar biasa. Bapak ini lahir di Surabaya. Ya. Tahun 44. Tahun 44. Tanggal 4 Desember. Tepat. Artinya Bapak mengalami lah itu kejadian pengeboman Inggris di Surabaya itu, Pak ya? Ya, saksi mata usia 11 bulan. Tapi tentu mendapat cerita dari keluarga abang dan ayah. Karena ayah saya termasuk salah satu pendiri Cikal Bakal Divisi Brawijaya. Oh, kita pengen ngomongin tentang sejarah nih, Pak, karena Bapak peneliti sejarah ya. Ada gium yang sering barangkali kita lihat atau kita dengar, atau lihat kita ditulis banyak orang gitu ya, bahwa sejarah ini dibentuk oleh para pemenang. Ya, ditulis oleh pemenang. Iya. Ya, betul. Apa tanggapan Bapak terkait itu, Pak? Memang di seluruh dunia demikian. Apakah itu misalnya dalam perang, tentu yang menang perang. Di dalam satu negara yang menang dalam percaturan atau perpolitikan. Ya, apakah di dunia internasional atau di dalam negeri, tetap saja pemenang. Iya. Ya, itu tentu tidak bisa dipungkiri. Baik. Iya. Ya, senang atau tidak itu fakta. Iya. Kalau sejarah ini kan perspektif ya, Pak. Sepakat nggak, Penulisan Pak? sejarah itu adalah tafsir. Tafsir itu subjektif. Betul. Ya, Artinya bukan hanya saja pemenang yang bisa menuliskan itu. Orang yang kalah pun bisa menuliskan itu kan. Ya, sekarang begini. Di zaman modern ya, sudah begitu banyak podcast dan sebagainya, media sosial, siapapun bisa menulis dan mengatakan apapun. Betul. Ya, tetapi ada gium dalam penulisan historiografi modern. Harus berbasis pada sumber-sumber primer. Dan yang meletakkan basis atau dasar ini adalah yang dinamakan sebagai Bapak Historiografi Modern, Leopold von Ranke, orang Jerman. Jadi begini, kalau mungkin banyak yang tidak mengetahui perbedaan antara histori atau sejarah dengan historiografi. Jadi kalau sejarah atau histori itu hanya peristiwa, menuliskan peristiwa-peristiwanya. Seperti misalnya tanggal 9 November tanggal 10 November tahun 1945 pasukan Britania Raya, kita akan sebagai Inggris, membom kota Surabaya. Ya, Inggris mengerahkan pasukan terbesar pada waktu itu yang mengakibatkan
tewasnya sekitar 20.000 rakyat Surabaya dan pengungsian dan sebagainya. Itu sejarah. Ya. Tetapi kalau sudah disebutkan latar belakangnya bahwa pada waktu itu adalah Inggris dalam rangka membantu Belanda memperoleh kembali bekas jajahannya, Baik. dan kerjasama itu antara 4 negara dan sebagainya, itu sudah masuk historiografi. Historiografi. Ya. Baik. Nah, kemudian juga kalau ada analisis dan sebagainya, dan itu adalah tafsir. Ya. Tafsir dari sudut pandang penulis atau dari pemerintah. Ya. Baik. Dan kalau mau diterbitkan, tentu di seluruh dunia itu harus disesuaikan dengan kepentingan pemerintah atau penguasa. Jadi Baik. itulah Ada gium tadi. ada gium tadi bahwa sejarah ditulis oleh pemenang. Ya. Baik. Ya. Dalam hal konteks penulisan sejarah bangsa, keilmuan itu yang lebih penting, titik beratnya Pak Batara lebih mengutamakan histori atau historiografi yang lebih tepat. Ya, lebih tepat tentu kalau memang hanya untuk tanggal-tanggal saja mengenai peristiwa, itu hanya histori. Tapi kalau sudah historiografi, itu adalah history of the history. Sejarah dari sejarah. Baik. Melakukan penelitian, karena tidak ada satupun peristiwa ya besar atau kecil yang berdiri sendiri. Ini pemirsa. Seperti misalnya Ya, 10 contoh, November ya, 45 benar, ya. di Surabaya. Ya. Apa pemicunya? Ya. Ya. Nah, saya pernah tanyakan waktu tahun 2009 kalau nggak salah, Ya. di SMA 6, saya dulu di SMA 6 tahun 61. Baik. Kebetulan ada guru sejarah, sudah menjelang 10 November, ya, mereka akan mengadakan peringatan. Saya menanyakan, Bapak tahu akarnya di mana, latar belakangnya, kenapa terjadi peristiwa tersebut? Ternyata tidak tahu. Oh. Ya, coba Story mungkin ya Jerry atau Arif tahu nggak latar belakangnya? Itu dia Pak, belum tak? Ya, Belum tahu saya Pak. belum tahu juga. Belum tahu, Pak. Ya, nggak heran memang. Ya, karena inilah kelemahannya peneliti-peneliti sejarah Indonesia. Oke, izin Pak, ini kita coba kejar ya, silakan. lebih Iya. dalam. Tolong ajari kami meneliti sejarah itu seperti apa, Pak? Definisi meneliti sebuah sejarah itu. Iya. Bapak sebagai Iya, jadi peneliti ada sejarah. persyaratan mengenai cara metodologi untuk penelitian, ya, mencari tematik, sumber primer, dan kemudian harus divalidasi sumber-sumbernya. Tetapi itu metodologinya. Tapi persyaratan untuk seorang penulis tidak semudah itu. Oke, Ya. baik. Jadi kalau yang saya pahami waktu kuliah dulu di Jerman, ya, yang harus dimiliki oleh seorang peneliti pertama adalah yang dinamakan hermeneutika, yaitu ilmu pengetahuan untuk memahami sesuatu, menafsirkan. Hermeneutika. Karena terbukti kan dari penelitian dari PBB atau siapapun bahwa 55% orang Indonesia yang melek huruf, ya, bisa baca tulis, tapi tidak memahami apa yang dia baca. Baik, hermeneutika. Ya, jadi belum tentu bisa baca tulis, bisa memahami, ya. Dan saya pikir juga kalau lihat nanti kita bisa masuk ke materi, termasuk para guru besar. Mohon maaf, ya. Menurut penilaian saya banyak yang tidak memahami apa yang dia baca, tapi itu sedikit mengenai perbedaan antara historiografi dan histori, ya. Nah, jadi historiografi modern harus berbasis pada sumber primer. Dan untuk bisa memahami sumber primer, itu harus memahami juga hermeneutika, ilmu pengetahuan untuk memahami suatu karya. Dan tidak cukup hanya yang dinamakan hermeneutika saja, tetapi ada yang lebih mendalam lagi, hermeneutik of suspicion, kecurigaan. Jadi tidak mentah-mentah seperti yang dibilang kalau gurunya mengajarkan, ya, jangan percaya tapi cari tinggal sumber. Nah, ini juga memang yang penting sekali, jangan langsung percaya apa yang dibaca yang pertama. Harus mencari, kalau dari kedokteran itu harus cari second opinion. Jadi kalau dari dokter juga kan tidak boleh hanya satu dokter meragukan. Jadi ini hermeneutic of suspicion. Ya, jadi hermeneutik kecurigaan. Jadi dari awal kalau kita meneliti, dari awal sudah ada di benak kita tidak percaya 100%. Baik.
Ya, pasti ada kesalahan, kelemahan dan sebagainya. Karena kalau misalnya kita membaca satu karya itu adalah tafsir dari seorang, subjektif. Dan belum tentu tafsir dia paling betul kan? Betul. Karena di dunia ini saya pikir tidak ada pemilik tunggal tafsir. Ya. Baik. Tidak ada pemilik tunggal kebenaran bahwa tafsir dia yang paling benar. Saya juga saya selalu mengatakan, ya, saya tidak mengatakan tafsir saya yang paling betul. Tetapi ada satu hal lagi yang juga paling penting di sini adalah logika. Logika. Ya, semua yang kita baca, kita ngerti nggak? Kemudian bagaimana logikanya? Nanti kita masuk ke satu contoh seperti nanti yang kita bahas itu mengenai Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Baik, ini contoh yang sangat menarik untuk memberi contoh-contoh mengenai hal-hal yang kita bicarakan. Izin kami potong sebelum kita masuk ke cerita tentang pembenaran sejarah 350 tahun kita dijajah Belanda. Ya. Kita masuk ke inti tema diskusi ini, Bang Arif. Kita sudah menerima dari Pak Batara kerangka konsep penulisan sejarah Indonesia yang sedang digodok oleh pemerintah, oleh Kementerian Kebudayaan. Pertama, bagaimana tanggapan Pak Batara terkait program Kementerian Kebudayaan ini untuk menulis ulang sejarah Indonesia, Pak? Ya, terlebih dahulu saya sebagai peneliti sejarah yang meneliti sangat banyak penulisan-penulisan sejarah di Indonesia itu merupakan hasil rekayasa, manipulasi, pemalsuan penulisan sejarah, Baik. bahkan pemalsuan sejarah. Jadi sejarah. kalau pemalsuan penulisan, peristiwanya itu ada, Baik. tapi dipelintir. Oh. Kemudian pemalsuan sejarah itu mengarang yang tidak ada. Baik. Bisa nanti saya beri contoh-contohnya. Pemalsuan penulisan dan pemalsuan sejarah. Ya. Jadi kemudian saya teruskan. Baik, ya. silakan Pak. Jadi sebagai peneliti sejarah melihat fakta-fakta ini, saya mengapresiasi ya upaya dari Kementerian Kebudayaan untuk melakukan. Jadi sebenarnya formulasi yang saya baca adalah menulis ulang ya, narasi sejarah Indonesia. Jadi saya mengikuti beberapa bulan belakangan dari Menteri Kebudayaan Dr. Fadlizon, ya banyak sekali pernyataan-pernyataannya. Baik. Jadi itu memang sangat bagus, sangat mulia. Karena memang beliau sebagai sejarawan juga, doktornya itu doktor sejarah dari UI kan. Tentu juga memahami, menyadari sangat banyak penulisan sejarah yang salah atau narasinya. Ya. Jadi mengenai peristiwa-peristiwanya tidak benar, kemudian tafsirnya. Ya. Tafsir. Karena narasi itu tafsir kan. Dari tafsir-tafsirnya itu banyak berbeda. Jadi tentu sebagai contoh besar mengenai satu peristiwa Linggajati Renville. Kalau dari sudut pandang diplomat itu menulis itu keberhasilan diplomasi. Tapi kalau dari sudut pandang TNI bukan itu kita dibohongi Belanda, itu manuver militer Belanda. Kan? Nah itu kita bisa elaborasi. Jadi sudut pandang yang jauh berbeda. Baik. Ya, ini hanya sebagai contoh saja. Jadi bahwa saya sebagai peneliti sejarah sangat mengapresiasi. Ya, bahwa saya membaca itu bagus sekali. Saya mendukung. Tetapi tentu sebagai peneliti kritis. Harus betul-betul yang bengkok diluruskan. Baik. Dan jangan yang lurus dibengkokkan. Baik. Prinsipnya di situ. Tanggung jawab Bapak lah itu sebagai peneliti ya Pak ya. Iya, betul. Jadi kita sudah memahami, oh ini bengkok, harus diluruskan. Oke. Tapi kalau kemudian kita lihat, ini sudah lurus, kok sekarang dibengkokkan? Itu apa itu Pak? Contoh-contohnya Pak? Ya, misalkan jadi, yang lurus tadinya terus dibengkokkan, yang bengkok diluruskan itu apa contohnya Pak? Ya, jadi kalau masuk ke materi, ya, saya melihat misalnya di sini ada yang tidak proporsional, ya, tidak proporsional, yaitu di sini kalau langsung masuk ke materi, ini mungkin sebagian saudara-saudara kita itu sangat sensitif kalau kita sebut mengenai masalah Cina. Ya, baik, ya. Baik. Nah, di sini semuanya di buku ini coba lihat itu dari mulai halaman 5 itu juga sudah ditulis semua Cina. Ya. Semua Cina, berikutnya halaman 8, 9, 10,
semuanya itu ditulis Cina. Baik. Ya. Nah, jadi kalau saya melihat di sini, Menteri Kebudayaan waktu itu juga menyampaikan bahwa tidak banyak yang akan ditambah. Baik. Ya, tidak banyak. Artinya yang sudah ada itu yang diluruskan. Baik. Ya, jadi tidak banyak yang ditambah. Tetapi kalau saya melihat di sini, saya membaca bahwa Menteri Kebudayaan membentuk tim Baik. penulis. Ya. Tim penulis yang ditunjuk ketuanya Profesor Susanto Zudi, Ya. Dr. Santo Zudi, betul? ya, ketua tim. Iya, Pak. Ya. Kemudian timnya terdiri dari 113 sejarawan, guru Ya. besar dari berbagai perguruan tinggi. Iya. Ya. Nah, jadi kalau pemahaman saya, beliau hanya memberi garis besar tugasnya Iya. adalah menulis ulang narasi sejarah Indonesia. Karena kalau kita sebut narasi berarti itu Tafsir tadi, kan? iya. Tafsir. Jadi kita sudah lihat banyak tafsir-tafsir yang berbeda, itu kita perlu luruskan. Iya. Jadi tidak banyak penambahan. Tetapi kalau saya melihat di sini, ini ada penambahan yang tidak proporsional. Oke. Yang mana, Pak? Berapa itu, Pak? Ya. Nah, jadi kalau saya langsung masuk ke materi, ya, jangan langsung dituduh ini anti Cina. Karena selalu ya, sangat sensitif. Iya. Tapi justru di pihak lain juga jangan membangkitkan antipati. Iya. Oke. Supaya kita proporsional, kita letakkan pada proporsinya. Iya. Ya. Nah, jadi kalau saya mencermati ini sejak beberapa minggu, sejak saya pertama kali Menerima draft itu. menerima ini, Iya. saya membahas ini di beberapa organisasi. Baik. Ya, di beberapa organisasi, selain saya sendiri juga tentu dengan teman-teman, dan tentu ini masukan-masukan. Bahwa misalnya sekarang, kalau porsi mengenai masalah Cina di sini, dari mulai datangnya pengaruh signifikan dari peradaban dari India dan Cina, dari mulai halaman 5. Baik. Ya, dan selanjutnya dilihat masuk ke halaman 9, juga perlucupan awal, jejak perdagangan dan sebagainya. Baik. Ya, itu saya baca terus seluruhnya sampai ke halaman 12. Apa yang kurang Ya, tepat di sini, halaman Pak? 12 itu lihat situ yang terakhir, kalimat terakhir, batik dengan motif terinspirasi dari seni Cina. Baik. Ya, dan kemudian juga di halaman 16. Baik. Kalimat terakhir, geger Cina di Batavia. Oh. Geger Cina di Batavia. Ya, Baik. oke. Baik. Nah, jadi saya menghitung halaman mengenai masalah pengaruh signifikan Cina itu 7 halaman. Dari totalnya ini 29 halaman kan, atau 28. Baik. Kemudian saya membaca mengenai porsi mengenai awal kebangkitan nasional halaman 20. Baik. Itu hanya 2 halaman. Itulah tadi Bapak ngomong Proporsional. Proporsi. Nah, kemudian mengenai perang kemerdekaan Indonesia juga hanya 2 halaman. Nah, kemudian mengenai perang, kalau disebut situ pemberontakan bangsa Cina tanggal bulan Oktober tahun 1740, Baik. yang disebut pemberontak atau geger Cina ditulis. Tetapi di lain pihak, ya misalnya saya sebagai orang Batak kan, Iya. tentu bertanya kan, dan saya lihat di sini, misalnya dalam perlawanan terhadap kolonial Belanda, ya, Ya, di baik. halaman 18. Baik. Tidak ada ditulis di situ misalnya Perang Sunggal. Pernah dengar? Perang Sunggal. itu Karo, Karo, baik. Tanah baik, Karo. Baik. Kemudian Perang Sisingamangaraja Iya. juga nggak ada. Itu nggak ada ya. Iya. Ya. Begitu juga Perang Goa, ya ada beberapa lagi. Dan yang paling heroik adalah Perang Sultan Nuku Sultan Nuku. di Tidore. Tidore. Tahun 1801 dia mengalahkan tentara Belanda. Yang heroik-heroik kok nggak dimasukkan. Nggak dimasukkan Nah, ya. jadi ini yang menurut pendapat saya, ya, tidak proporsional. Baik.
Ya, nah jadi seharusnya kalau kita di sini kan tentu harus proporsional. Lalu Menteri Kebudayaan juga menyampaikan harus Indonesia sentris. Yes, betul. Sangat tepat, betul. Tapi kalau kita membaca ya pelaksana tugas, saya mendapat kesan pelaksana tugas itu tidak memahami atau mencermati apa tugas yang diberikan. Jadi saya menulis ini tentu dari sudut saya subjektif kan, terjadi penyimpangan. Yang seperti apa, Pak? Ya penyimpangannya bahwa Menteri Kebudayaan meletakkan garis dan kemudian menggarisbawahi tidak akan intervensi. Itu sudah betul, bagus. Baik. Ya. Tetapi ya ada yang pernah mengatakan percaya itu bagus, tapi lebih bagus lagi itu kontrol. Ya. Ada kontrol lebih bagus lagi. Baik. Nah, jadi ya kita di sini sebagai anggota masyarakat yang peduli terhadap sejarah, kita menyampaikan pendapat kita. Oke, baik. Kita melakukan penelitian, ya, dan ini kan karena kecintaan kita kepada Republik Bangsa Indonesia dengan sejarah kebangsaan. Ya. Bahwa kalau ini ya sesuai dengan ini yang nanti penjabarannya sampai 10 jilid, ya. Jadi dari kerangkanya sudah tidak proporsional. Iya iya Pak, izin potong Pak. Coba kita flashback ya. Kalau seandainya karena Bapak peneliti ya, ini kan Fadlizon sebagai menteri, Bang Fadlizon sebagai menteri itu punya schedule time ya kan, dari mulai Januari sampai paling tidak kan Juli lah Pak. Karena di launching Agustus. Ya, artinya tanggal 17 Agustus itu tahun udah 2025 itu sudah diterbitkan. Sudah diterbitkan. Artinya paling kan sampai Juli lah Pak. Ya. Ya kan? Ada waktu tuh dari dan itu 10 jilid Pak. Dan bukan main-main, yang digarap adalah yang lagi kerjakan adalah identitas bangsa gitu Pak. Ini kan bukan main-main Pak. Artinya bukan ini udah garap aja proyek ini gitu kan. Enggak begitu Pak. Karena inilah narasi bangsa, identitas bangsa yang dimana ya nggak bisa buat main-main gitu. Mungkin menurut saya secara proporsi waktu juga nggak tepat Pak, dengan waktu yang cukup pendek ya kan. Kalau misalkan ngomongin proporsi lagi, anggaran misalkan kemarin anggota dewan kesini ada komisi 10. Ini kalau beneran pengen dibikin sejarah ya saya sepakat. Tapi masa anggaran cuma 9 miliar katanya. Ini nggak cukup. Arif, betul. Iya kan Pak? Betul. Ya, jadi kalau kita mau membahas kurun waktu, kalau ditulis sebelum prasejarah, prasejarah, ya itu kan mungkin lebih dari 2000 tahun. Betul. Ya, tidak mungkinlah dalam 1 tahun. Ya. Apalagi mungkin hanya 7-8 bulan. Ya, betul, Arif, betul. Ya. Nah, jadi saya termasuk atau beberapa organisasi termasuk yang memberi masukan. Prinsipnya sudah betul. Baik. Saya dukung. Ya. Tapi pertama itu isinya harus benar. Ya, proporsional dan narasinya juga tidak dari sudut pandang. Karena tadi saya sampaikan misalnya mengenai peristiwa Linggajati dari sudut pandang politisi, diplomat dan TNI itu jauh berbeda. Iya. Kalau dari diplomat menulis di situ tonggak-tonggak menuju pengakuan. Oh. Betul kan? Betul. Tonggak-tonggak menuju pengakuan pengakuan kedaulatan. Kedaulatan, baik. Ya, karena di sini juga Kementerian Kebudayaan juga masih menggunakan. Di sini saya kebetulan dapat sertifikat sebagai peserta diskusi 70 tahun pengakuan kedaulatan. Baik, diskusi tentang pengakuan Indonesia. Betul. Nah, ini juga sangat menarik. Baik. Ya, ini sangat menarik karena jadi bukan di sini saja, juga di buku materi sosialisasi 4 pilar MPR. Baik. Juga sama. Jadi 27 Desember tahun 49 itu pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Ini versi Belanda. Versi Belanda, Pak? Versi Belanda. Karena kalau 27 Desember tahun 49 itu hadiah dari Belanda. Baik. Ya. Nah, jadi mungkin ini satu contoh kan. Kalau dikatakan di situ tonggak-tonggak menuju pengakuan kedaulatan, saya
memandang dari sudut pandang lain. Setelah Linggajati, NKRI wilayahnya yang diterima de facto oleh Belanda dan Inggris hanya Sumatera, Jawa dan Madura. Sumatera, Jawa, Madura. Ya. Baik. Setelah Linggajati. Artinya setelah Linggajati NKRI menyusut. Kemudian masuk ke perjanjian Renville. Ya. Nah, di situ dengan garis idaman Van Mook, setelah mereka melancarkan agresi militer pertama, ya, itu Republik Indonesia hanya tinggal sebagian Sumatera, sebagian Jawa, Madura lepas. Oke, jadi setelah Renville, wilayah Republik Indonesia makin mengecil. Makin mengecil. Kemudian dalam konferensi meja bundar disepakati untuk dibentuk Republik Indonesia Serikat. Yes. Yang terdiri dari 16 negara bagian dan daerah otonom. Baik. Republik Indonesia hanya satu dari negara bagian dari RIS. Jadi Republik Indonesia hilang dari peta politik. Ya. Lalu hebatnya di mana? Jadi dari makin menyusut, lalu hilang sama sekali. Lalu kemudian dinamakan itu Hari Pengakuan Kedaulatan. Oke, kita pegang misalnya itu kan. Nah, masih ingat nggak? Bulan Juni tahun 2023, 2 tahun yang lalu, heboh seluruh Indonesia sampai presiden semuanya bahwa diberitakan di parlemen Belanda bahwa Perdana Menteri Belanda mengeluarkan pernyataan akan mengakui tanpa syarat kemerdekaan Indonesia. Masih ingat? Iya. Masih. Ya. Bulan Juni tahun 2023. Baik. Apa dia katakan? Akan mengakui tanpa syarat kemerdekaan Indonesia. Lalu apa dong artinya yang 27 Desember 49? Coba tolong terangkan pakai logika. Jadi kita diakui kedaulatan tapi tidak merdeka. Iya. Gimana membacanya? Tolong terangkan pakai logika. Makna kedaulatan di mana itu logikanya? Ya. Nah, kemudian media-media di Indonesia mungkin 99% tidak akurat memberitakan. Mereka hanya memberitakan mengenai pernyataan Perdana Menteri Belanda pada waktu itu, Mark Rutte, ketika dia di dalam parlemen kepepet dalam persoalan debat mengenai hasil penelitian para peneliti sejarah Belanda, ya, mengenai kejahatan-kejahatan perang Belanda di Indonesia antara 45 sampai 49. Baik. Dicecar sekali di situ. Ada anggota parlemen Belanda juga yang mencecar harus mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45. Baik. Jadi dalam keadaan kepepet, di situ terlontar dari dia, iya kita akan mengakui kemerdekaan Indonesia. Keceplosan. Tapi setelah di luar, dia ralat, dia dan juru bicaranya, bisa nanti saya kasih tunjuk media-medianya, dia ralat, yang dia maksud tadi mengakui tanpa syarat, itu mengakui proklamasi 17 Agustus 45 sebagai fakta sejarah, de facto. Oke, baik. Bukan de jure, dia garis bawahi, mengenai hukum tidak ada yang berubah. Jadi artinya dia tetap berpegang pada 27 Desember 49 karena dalam pernyataan-pernyataan Belanda sampai detik ini hanya mengakui de jure 27 Desember 45 dan ini digarisbawahi juga oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Hasani Wirayuda. Saya kutip teks lengkapnya waktu dia berpidato di Linggajati 11 November tahun 2006 sebagai Menteri Luar Negeri. Jadi dia mengatakan antara lain sama seperti Belanda, proklamasi 17 Agustus 45 itu tidak sah karena Belanda tidak menyetujui. Tapi itu bagian yang lain. Ini tadi sebagai contoh bahwa narasi dari sudut pandang berbeda itu jauh berbeda kan? Iya. Nah jadi kalau dibilang itu tonggak-tonggak menuju pengakuan kedaulatan, dengan ada pernyataan Perdana Menteri Belanda, apa itu artinya? Hilang semua itu. Berbeda. Tafsirnya itu salah kan? Iya. Ternyata memang, nah ini nggak bisa dijelaskan. Pengakuan kedaulatan, tapi kemudian ya itu tahun 49. Lalu tahun 2023 mengakui kemerdekaan. De facto tadi. Artinya selama ini apa gitu ya, Pak?
Iya, nggak ada yang bisa menjelaskan sampai Iya, sekarang iya, kan. iya. Selalu saya tanyakan di situ, semua coba tolong jelaskan, nggak ada yang bisa jelaskan. Lalu kemudian mengenai penegakan kedaulatan. Jadi tahun kalau nggak salah 2021 atau 2022 Presiden Joko Widodo menerbitkan keputusan presiden mengenai peristiwa 1 Maret 1949. Ya, masih ingat peristiwa serangan umum 1 Maret kan? Iya. Nah, jadi dalam pertimbangannya, ya, antara lain disebut di situ pertimbangan ketiga bahwa pada waktu itu peristiwa itu digagas oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, diperintahkan oleh Panglima Besar Sudirman, disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta. Saya bertanya, pengarang ini belajar sejarah dari mana? Oke. Ya, kalau orang mengetahui sejarah perang mempertahankan kemerdekaan, peristiwa tersebut terjadi tanggal 1 Maret tahun 1949. Baik. Pada waktu itu Presiden Soekarno itu ditahan oleh tentara Belanda, dibawa mula-mula ke Parapat, kemudian ke Brastagi. Wakil Presiden Hatta itu dibawa ke Pulau Bangka. Ya, Baik. Pulau Bangka di Menumbing. Baik. Ya. Nah, jadi sekarang coba pakai logika. Ada HP nggak waktu itu? Nggak ada. Bisa pakai telepon nggak tahanan? Nggak ada. Bisa dengar radio? Nggak ada semua kan? Ya. Jadi sekarang logika. Bagaimana mereka dari tempat tahanan terpisah, yang satu di Sumatera Utara, satu di Bangka, ya, menggerakkan 4 divisi di Jawa. Nah, ini pemalsuan sejarah. Jadi artinya tanpa mengecilkan peran presiden, kan ya, untuk apa? Sudah besar jasanya presiden dan wakil presiden. Kok dikotori? Ini pengotoran. Ya, bahwa mereka tidak di situ, mereka sedang ditahan heroik. Ya, tidak mau menyerah. Kemudian dilibatkan dalam pemalsuan sejarah. Kemudian ditulis di situ, ditetapkan sebagai hari penegakan kedaulatan. Nah, sekarang mungkin sedikit, sekilas saja, sekilas. Pernyataan kemerdekaan satu negara tidak memerlukan apapun. Ini berdasarkan Konvensi Montevideo 26 Desember tahun 33. Baik. Di mana syarat berdirinya satu negara hanya 3. Ya. Itu Konvensi Montevideo. Adanya wilayah tertentu, ada penduduk permanen, dan ada pemerintahan. Baik. Tidak perlu pengakuan. Tidak perlu pengakuan. Iya, itu Konvensi Montevideo. Tapi sekarang kita lihat jurisprudensi dari dunia internasional. Ketika 7 provinsi Belanda yang dijajah Spanyol tahun 1581 mendirikan Republik Belanda, dulu Republik, belum ada Kerajaan Belanda. Yeah. Mendirikan Republik Belanda, mereka hanya mengeluarkan yang dinamakan Plakat van Verlating, artinya piagam pengabaian. Piagam pengabaian. Pengabaian, menganggap tidak ada peran Raja Philip Spanyol segala macam, diabaikan aja. Ya. Nah, perang mereka 80 tahun sampai tahun 1648, baru akhirnya karena Spanyol tidak berhasil mengalahkan Belanda, perdamaian di Westphalia, diakui. Ya. Jadi waktu itu kan tidak ada pemerintahan. Nah, yang paling hebat ini Amerika Serikat. Ini kan bisa menjadi patokan. Mungkin ingat kan, kemerdekaan 13 negara bagian jajahan Inggris di benua Amerika menyatakan kemerdekaan, Declaration of Independence, tanggal 4 Juli tahun 1776. Yeah. Ya, Inggris tentu tidak mau mengakui, seperti Belanda tidak mau mengakui, Inggris menyerang Amerika. Jadi mereka berperang kalau nggak salah sampai tahun 1782 di perjanjian Paris. Akhirnya karena tentara Inggris yang kalah mengakui. Tapi ini menariknya. Jadi 1776 Amerika Serikat menyatakan kemerdekaan. Baik. 11 tahun kemudian menyusun konstitusi. Ya, jadi tahun 1787 ya, menyusun konstitusi yang baru disahkan setahun kemudian. Ya, Baik, jadi 1788. 88. Setelah memiliki konstitusi, baru memilih presiden.
George Washington menjadi presiden pertama 13 tahun setelah pernyataan kemerdekaan. Ya. Bagaimana membaca ini? Pakai logika. Artinya, pernyataan kemerdekaan satu negara tidak memerlukan apapun. Tidak perlu pengakuan, tidak perlu undang-undang dasar, tidak perlu kepala negara, tidak ada. Seperti yang penting dilakukan oleh Amerika. Yang penting hanya satu, sanggup mempertahankan diri. Sesederhana itu Pak ya? Sesederhana So itu ya? simple as that. Simple as that ya. Ini kan jurisprudensi internasional. Jadi kalau sekarang Amerika, Belanda menyatakan kalian nggak boleh karena kami nggak setuju. Loh, waktu kalian menyatakan kemerdekaan dari penjajahan gimana? Iya. Tidak ada apa-apa kan? Hanya Declaration of Independence 4 Juli dibacakan oleh beberapa 7 orang Iya. yang dinamakan Founding Fathers. Iya. Ya, tapi kita bukan Founding Fathers saja, kita juga ada Mother. Jadi nggak bisa kita bilang, ya jadi harus kita bilang para pendiri bangsa dan negara. Nah, jadi ini mungkin contoh terbesar yang harus kita pakai. Kalau pemerintah Belanda sampai detik ini tetap tidak mau mengakui 17 Agustus 45, kita ke Parlemen Belanda, lihat di gedung Parlemen Belanda di pintu masuk ada plakat itu. Kita ajak mereka baca, coba apa baca di situ. Oke Pak. Hanya piagam mengabaikan. Sama seperti 17 Agustus 45, kan hanya oret-oret tulisan tangan, kemudian Ya, baru proklamasi. dipakai mesin tik orang Jerman. Iya, Ya, iya. karena mesin tik Jepang kan pakai tulisan Jepang. Iya. Ini adalah pernyataan kemerdekaan paling singkat di dunia. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang sehubungan dengan pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan disusun dalam tempo sesingkat-singkatnya. Iya. Apa yang bisa dibaca di kalimat ini? Baik. Yang penting merdeka Kami dulu. bangsa Indonesia. Di situ resmi lahirnya bangsa Indonesia. Menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Iya. Ya. Nah, jadi ya, ini sah menurut definisi mereka kan. Iya. Iya. Tidak perlu pengakuan, tidak perlu. Jadi untuk apa ada pengakuan kedaulatan 27 Desember 49? Untuk apa hari penegakan kedaulatan 1 Maret? Oke Pak. Coba stop di situ tuh Pak. Nyambung Nyambung, Pak. kan? Nyambung Pak. Dalam konteks tadi Amerika Pak. Ya. Dan coba kita padukan ke Indonesia. Ya. Saya nggak tahu apakah ini sejarah yang keliru atau bukan, tapi yang jelas saya SD SMP itu Itu yang kita baca. Ini yang kita baca kira-kira begini, bahwa sebelum proklamasi itu Soekarno diculik di Rengas Dengklok, ya kan, Itu sebagai ada. sebagai presiden gitu ya. Ya. Pergulatan itu ada Pak. Ada. Kalau kita itu tanggal 16 Agustus. Iya, kalau kita ngelihat di Amerika tadi, itu bahkan presiden setelah 13 tahun kemudian kan. Baru ditetapkan. Artinya nggak begitu sakral ada pemimpin ini. Yang penting kita kumpul, ayolah kita bikin negara, semua sepakat kalau ada yang jajah kita lawan. Kita pertahankan negara ini. Iya. Kan gitu tuh kan? Simpel itu kan, Pak. Simple. Kenapa akhirnya di Indonesia tuh harus ada penculikan? Kenapa di Indonesia tuh harus ada perang dulu antara muda dan tua? Kenapa harus ada perdebatan terlebih dahulu? Kenapa harus ada getting apa yang lain-lain lah misalkan? Itu urusan lain lah nanti. Nanti. Iya, nanti. iya, Jadi iya, ada- iya. Ya, jadi itu sebenarnya masalah kecil, masalah emosi itu. Biasalah pemuda-pemuda yang revolusioner, garang, ya mulutnya nggak disekolahin lagi kan? Iya. Iya, tapi artinya untuk membentuk negara nggak perlu ada presiden waktu itu kan? Iya, jadi tapi bukan di situ masalahnya. Ah. Masalahnya hanya adalah karena sekelompok pemuda ini tidak menyetujui bahwa itu harus restu dari Jepang. Oh. Nah, jadi mereka menculik tanggal 16 menculik Soekarno, Ya, Rengas Keras Dengklok. ya. Ya, tapi itu pun hanya beberapa jam. Ya baru akhirnya berarti. Hanya beberapa jam, kemudian dijemput segala macam. Iya. Ya, akhirnya sepakat semuanya. Pokoknya formulasinya itu tidak boleh ada bau Jepang. Iya. Jepang juga tidak mau karena mereka terikat dengan perjanjian deklarasi Potsdam. Oh, iya. Ya, tidak boleh ada karena Jepang sudah menyerah tanpa syarat. Betul. Jadi tidak boleh ada. Jadi kalau di waktu itu banyak yang protes, kok pernyataan itu ngambang? Memang dibuat ngambang, disamarkan. Bahwa itu memang jadi hanya kami bangsa Indonesia. Ya. Dengan Dengan ini ini menyatakan menyatakan kemerdekaan kemerdekaan. Indonesia. Iya, Itu. itu Hal-hal dua lain fakta, ya. ya kumaha kayak wae. Iya. Ini politis nggak Pak menurut Bapak, Pak? Subjektif Bapak, politis nggak? Iya jelas ya. Iya kan, ya? Jadi ini ini Iya. tafsir dari saya. Iya. Saya memakai logika demikian karena saya membandingkan
kalau dikatakan karena begini, kalau tidak salah ada sejarawan senior yang juga mengatakan Indonesia merdeka 17 Agustus 45, tapi negara Indonesia baru berdiri 18 Agustus karena menurut dia, tafsir dia, adanya kelengkapan negara itu tanggal 18. Baik. Tafsir dia kan? Ya. Nah, tafsir saya, loh kalau lihat Amerika, ya 4 Juli 1776 sampai sekarang itu dinyatakan itu hari berdirinya United States of America. Iya. Oke. Belum ada apa-apa itu. Jadi Pak. bukan kalau tunggu undang-undang dasar, Iya. itu kan baru 12 tahun kemudian. Iya. Tunggu ada kepala negara baru 13 13 tahun tahun kemudian. Iya. Ya. Nah, jadi ini kan tafsir. Sekarang kita mau pegang yang mana? Iya, itu pertanyaan berikutnya, Pak. Ya. Terserah kita, ini kan kesepakatan. Iya, tapi setidaknya di proklamasi itu memberitahu ada dua hal. Kami bangsa Indonesia, yang kedua menyatakan kemerdekaan. Betul. Dan kalau membaca kalimat ini, di sini harus kita sadari bahwa bangsa Indonesia lahir 17 Agustus 45. Lahir. Iya. Ya. Iya. Nah, jadi karena banyak yang berpendapat sampai sekarang kan bangsa Indonesia sudah lama ada. Sejak kapan? Iya. Kemudian juga ada yang berpendapat bahwa bangsa Indonesia ada sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 28. Kalau sekarang kita buktikan tidak ada Sumpah Pemuda itu gimana? Nah, itu nanti di episode selanjutnya, Pak. Kita akan mendali tentang Sumpah Pemuda. Begini, Arif dan Jerry waktu di SD pernah belajar nyanyi lagu Hari Merdeka. Iya. Betul. 17 Agustus tahun. Betul. Nah, jadi di situ mungkin sejak dirilis lagu ini tahun 46 sampai sekarang kan ratusan juta orang Indonesia sudah menyanyikan lagu ini, betul kan? Setuju, betul Pak. Tapi memahami nggak apa teksnya? Coba kita bersama-sama nyanyi. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Oh, merdeka. Lahir, nggak usah debat lagi. Waktu itu semua pendiri bangsa dan negara masih hidup. Awal Januari tahun 46. Jadi nggak usah diperdebatkan. Kapan ada Indonesia sebagai institusi politik? Institusi politik. Ya. Tidak perlu diperdebatkan panjang lagi. Dan ini lagu dari awal emang nggak diganti-ganti liriknya, memang begitu, Pak. Ya. Coba Akhirnya saya berpikir liar kan. Iya. Jangan-jangan di 2023 ini Revisi. lagunya pun direvisi ya kan. Ya, nah, ini kita mengingat kembali ke SD kan. Memori. Kembali saya dulu sekolah rakyat. Iya. Jadi ini yang saya maksud. Mohon maaf ya. Iya. Izin Pak, saya Puluhan potong. tahun menyebut kalimat ini, tapi nggak memahami kan. Masih tetap aja yang menyanyikan ini bilang Indonesia lahir 28 Oktober tahun 28. Iya. Lupa dia tidak perhatikan lagu ini. Oke, silakan. Iya, begini izin Pak. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih, luar biasa pendidikan sejarah kami jadinya terbuka dengan mengundang Pak Batara. Tadi kan Pak Batara menjelaskan dalam kita menulis sebuah sejarah, kita tidak boleh melupakan dari ilmu penelitian adalah hermeneutika of suspicion dan logika. Dan landasan dalam sebuah menulis sejarah adalah sebaiknya sumber primer. Nah, kembali ke agenda pemerintah Kementerian Kebudayaan dalam menulis buku sejarah yang sedang digodok ini, Pak. Menurut Pak Batara sudah melaksanakan nggak sih indikator-indikator sumber primernya itu, Pak? Atau masih banyak yang ini soal Bapak tadi bilang pemalsuan penulisan, pemalsuan sejarah. Nah, kami pengen menggali sumber primer itu seperti apa gitu, Pak. Ya, jadi misalnya kalau kita lihat di sini, coba lihat halaman 20. Baik. Masih ditulis di situ awal kebangkitan nasional kan judulnya paling atas. Baik, bab 2 awal kebangkitan nasional 1900. Kemudian butir 22 masih ditulis di situ Budi Utomo. Ya. Baik, Budi Utomo. Ya. Organisasi modern pertama perannya dalam kebangkitan nasional. Baik. Iya. Ya. Oke. Ada apa dengan ini, Pak? Ya. Kemudian ini
pernah baca nama Sartono Kartodirjo, Baik. sejarawan pasti tahu. Iya. Baik. Oke. Coba sekarang perhatikan, dia orang Indonesia pertama yang mendapat gelar sarjana sejarah dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia tahun 1956. Baik. Bagaimana membacanya? 1956. Kalau dia orang Indonesia pertama yang mendapat gelar sarjana sejarah, pertanyaan besarnya, siapa dosennya? Iya. Logika lagi. Siapa guru besarnya? Literaturnya dari mana? Iya. Berarti ada literatur kan, buku-buku sejarah. Betul. Iya. Nah, informasi yang saya peroleh bahwa semua itu buku sejarah yang tahun 50-an itu hasil terjemahan dari bahasa Belanda dan bahasa Inggris, hanya dibalik. Kalau untuk Belanda dulu pemberontak itu jadi pahlawan nasional tanpa diverifikasi lagi betul atau tidak. Oh. Jadi semua pemberontak di Ponorogo semua jadi pahlawan nasional kan. Jadi dibalik aja, gampang memang dari sudut pandang penjajah dan dari kita itu hanya contoh-contoh kecil ya. Nah, kalau beliau tahun 56 baru mendapat gelar sarjana sejarah, tentu belum dapat disebut sebagai pakar. Iya. Setuju, logika lagi. Ya. Begitu juga yang lain tentu lebih mudah lagi kan mendapat gelar sarjana sejarah. Kemudian kalau kita membaca di sini tahun 1959 pemerintah atau presiden mengeluarkan keputusan presiden menetapkan Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei, Hari Angkatan Perang 5 Oktober, Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, Hari Pahlawan 10 November, Hari Ibu tanggal 22 Desember. Baik. Ada naskah akademik nggak? Penelitian akademik. Nah, jadi kalau saya bacakan di sini kan, menimbang bla bla bla, mengingat bla bla bla, mendengar Menteri pertama, Menteri Muda Pendidikan, Pengajaran, dan Menteri Muda Penerangan, dan Menteri Muda Agama. Politisi. Jadi ini keputusan politik. Penanggalan tadi. Bukan berdasarkan sejarah. Itu mah kayak kesepakatan orang-orang itu aja, Pak ya? Iya, makanya kan suka-suka kan. Iya. Oke, nah jadi mengenai latar belakangnya ya belakang aja, tapi hanya untuk menunjukkan kaitan-kaitannya untuk pakai logika. Iya. Nah, jadi kalau misalnya beliau sebagai yang pertama, tetapi kaitannya sekarang ke sini kan ditulis sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Iya. Ya. Nah, beliau menulis tanggal 1 Januari tahun 2000, tentu sudah senior, sudah usia 70-an tahun kan, menulis di harian Kompas dengan judul mengenai Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia tahun 1925. Baik. Di mana antara lain beliau menyampaikan yang lebih layak ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional itu berdirinya Perhimpunan Indonesia. Dengan kata lain, Budi Utomo tidak layak kan? Nah, kalau kita membaca, coba merinci lagi mengenai Budi Utomo sejak awal. Ya. Jadi kalau dikatakan Sutomo, salah satu pendiri kan, Sutomo ikut di situ, Cipto Mangunkusumo, kemudian Suhardi Suryaningrat. Kenapa mereka keluar dari Budi Utomo? Kalau versi mengenai Sutomo, dikatakan Sutomo mengundurkan diri. Tapi ada versi lain dari Iwa Kusuma Sumantri yang kenalan dengan Sutomo di Belanda, yang menyatakan mereka itu dikeluarkan Dari Budi Utomo. dari Budi Utomo karena mereka mendirikan 20 Mei tahun 1908. Tapi Kongres Budi Utomo pertama itu bulan Oktober di Jogja, dan di situ terjadi katanya kudeta dari generasi tua kepada generasi muda. Jadi diambil alihlah ketuanya, kemudian mantan bupati, pejabat-pejabat, pamong praja dan sebagainya yang pegawai-pegawai Belanda. Baik. Yang digaji oleh Belanda. Kemudian mendapat dana 50 ribu gulden dari Belanda. Apa itu kebangkitan nasional? Mau melawan Belanda? Coba pakai logika.
Dan itu ada datanya ya Pak ya? Coba rajin cari mengenai Budi Tomo, penyimpangan Budi Tomo, semuanya itu akan ada perdebatan antara Cipto Mangunkusumo dengan segala macam, ya, semua itu ada. Rajinlah mencari. Nah kalau orang Kristen baca Matius 7 ayat 7 kan, carilah maka kau akan dapat. Artinya memang ya kalau Bapak pengen mengatakan dari sini aja udah ada kekeliruan ya. Kalau tadi kan kalau tadi kan bahasanya adalah soal proporsi ya kan. Kalau ini memang kekeliruan. Ya betul. Nah jadi ya yang bengkok belum diluruskan. Iya. Ya, yang nggak ada jadi bengkok-bengkok. Ini segini kita baru draftnya aja loh Pak. Ya, ini kerangka. Baru kerangka Pak. Kerangka. Nah, tetapi kan dari sini kita bisa membaca. Bisa tahu akhirnya. Proporsinya. Iya. Badi 7 halaman itu adalah pengaruh signifikan dari Cina. Dari mulai peradaban, agama, segala macam, termasuk penyebaran ajaran Taoisme, Konghucu, dan Buddha Maya. Iya. Izin saya potong Pak, apa tanggapan Bapak soal banyaknya 7 halaman itu bicara soal tentang Cina? Ya, artinya kasat mata, saya tadi menyampaikan tidak proporsional. Iya. Jadi sekarang begini ya, sebagai generasi muda Indonesia, mana lebih penting awal kebangkitan nasional dan perang mempertahankan kemerdekaan atau pengaruh signifikan bangsa Cina dalam arsitektur, budaya apa segala macam. Mana yang lebih penting? Yang pertama tadi. Jadi satu hal yang Bapak pengen katakan, ini ada di buku ini nantinya ada 7 halaman di draftnya aja lah ya. Ada 7 halaman ngebahas tentang pengaruh dari Cina. Ini kita bukan underestimate ke Cina ya Pak ya. Ya. Tapi pada faktanya di buku ini itu nantinya bandingannya kalau akhirnya lalu tema ya. Iya. Tema tentang kebangkitan nasional hanya 2 halaman. Soal perang mempertahankan kemerdekaan. Iya. Hanya 2 halaman. Tentang Cina 7 halaman. Ya, jadi supaya tidak salah mengerti. Memang juga cukup banyak peran, termasuk misalnya kita kenal Laksamana John Lee, pahlawan nasional. Betul, layak betul. dia, karena dia berperang di pihak Republik. Juga sebelum-sebelumnya ada di anggota Volksrat, Kuku Tiong, saya membaca segala. Betul, ya. Tetapi ya, jadi di sini ini ya terus terang saya mencium aroma titipan. Bentar, Ya Pak. saya pribadi. Titipan apa Pak? Ya, titipan artinya di sini yang saya melihat tidak proporsional, ya. Sebab untuk saya yang Menteri Kebudayaan katakan Indonesia sentris sangat betul. Baik. Tapi kalau ini kan tidak Indonesia sentris. Maaf aja, jadi Cina sentris. Karena tidak proporsional kan. Jadi pendapat saya Berdasarkan bisa salah dari draft ini. Berdasarkan analisis subjektif. Dari Bapak. Tetapi kan kita tentu punya hak. Kita punya hak untuk menyampaikan pendapat. Karena menyampaikan pendapat itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Iya. Ya. Iya. Nah, jadi ini ya, saya menyampaikan apa saya kan ditanya. Nah, ini saya jawab. Iya. Nah, jadi demikian. Tidak jadi proporsional. penilaian saya bahwa tujuannya betul, bagus, mulia. Indonesia sentris. Saya dukung penuh. Program penulisan ini pada prinsipnya Bapak dukung. Tetapi isinya itu harus betul. Iya. Dan memegang betul-betul patokan metodologi untuk penulisan historiografi Indonesia sentris. Jangan lari dari situ. Ya. Nah, jadi berdasarkan dokumen-dokumen yang validitasnya dapat dibuktikan. Sumber primer tadi Pak ya. Dan yang ya terus terang saya membaca kalimat yang menurut pendapat saya ini paling salah, tidak ada dalam istilah sejarah. Halaman 9. Baik. Di situ bab 1 jejak awal perdagangan maritim perjumpaan Nusantara dengan India dan Cina. Kemudian butir 1-3. Perjumpaan awal dengan India dan Cina. Ya, baca kalimat selanjutnya. Teori tentang proses masuknya pengaruh India dan Cina. Poin 2, orang Nusantara. Baik. Saya ulang. Apa betanya? Teori tentang proses masuknya pengaruh India dan Cina. Dalam penulisan sejarah mana ada teori?
Sejarah kan menulis fakta. Oh, Nggak? Iya. Ya. Nah, jadi akan mengarang teori masuknya, ya, proses masuknya pengaruh. Itulah Bapak kenapa akhirnya menyimpulkan syarat akan titipan tadi. Ya, jadi sekarang begini, proses masuknya pengaruh India dan Cina. Kalau mengenai pengaruh India, ya, nggak perlu buat teori, lihat Iya. peta, Iya. lihat letak India, letak Sumatera, ya, lahannya jalur langsung, ya, lihat peta mana India, mana Cina, logikanya. Ya. Iya, Pak, betul. Jadi nggak perlu pakai teori. Kok di sini ada- Sudah otomatis interaksi itu ada. dan fakta, Ya, tinggal pembuktian betul. fakta-fakta Dan itu. ini satu bukti interaksi bahwa tidak hanya satu arah saja. Jadi di zaman Sriwijaya ada catatan internasional itu Sriwijaya diakui sebagai pusat ajaran Buddha Asia Tenggara. Oke, baik. Ya. Jadi kalau ditulis di situ abad ke-7, jadi di buku Profesor Slamet Mulyana juga ada, sudah ada biksu Cina yang memperdalam Buddhisme Mahayana di Sriwijaya. Dan kemudian abad ke-10 atau ke-11 itu ada biksu dari India, Atisha, belajar dari Dharmakirti Swarnadipa di Sriwijaya. Iya. Dari Nalanda, dari India. Nah, ketika dia akan kembali, dia ditarik ke Tibet. Tibet. Iya. Raja Tibet waktu itu meminta dia karena Buddhisme seperti semua agama lain itu banyak aliran kan, aliran segala macam. Nah, waktu itu di Tibet mereka tanda kutip lagi krisis interpretasi. Nah, mintalah Atisha ini untuk membawakan ajaran Buddha. Tapi aliran Dharmakirti dari Sumatera Utara, dari Sriwijaya. Jadi kalau sekarang kita mau boleh disanjung di satu negara, pergi ke Tibet dan katakan aku dari Sumatera Utara, pasti mereka terhadap. Dalai Lama pun kalau menyebut nama Sumatera dia menangis. Karena tahu sejarah itu. Nah, ini hanya untuk menunjukkan. Jadi jangan dibalik, Cina yang membawa Buddhisme ke Sumatera, terbalik. Itu sejarah-sejarah internasional. Nah, ini contoh ya yang tidak ada dalam kamus sejarah, mengarang teori. Tentang Bukan saja semua fakta ya. Kan gitu aturan Pak ya. Lalu ya, kalau sekarang mengarang teori, datanya dari mana? Iya. Dari cocokologi, Pak. Ya, Mungkin. Nah, jadi yang saya sering katakan, ada pakai ilmu kira-kira, ilmu duga-duga, dan ilmu cocokologi. Iya, itulah yang tadi Bapak sampaikan di luar kan. His story. Ya. Nah, jadi kalau menurut patokan dari yang diakui sebagai bapak historiografi modern, yaitu Leopold von Ranke, dia sudah meletakkan dasar-dasar. Ya, harus memakai sumber primer. Sumber sekunder pun ditolak. Karena itu sudah ada bias, sudah ada penyimpangan. Iya. Jadi yang terutama di situ adalah dokumen, surat-surat, keputusan, dekret atau apapun yang resmi-resmi. Ya. Nah, dari sinilah timbul kalimat no document, no history. Iya. Only his story, katanya. Nah, ini mengarang katanya kan. Nah, jadi ya semoga ini ngeh ya. Iya. Kita lanjut Pak. Ini saya ada juga yang tergelitik ini. Kemarin kan Kementerian Kebudayaan Pak Fadli John baru rapat kerja dengan Komisi 10. Pada intinya agenda ini akan terus jalan. Proyek ini akan terus jalan. Sekarang udah masuk fase kami dapat info sekitar 70%. Iya, 70-80%. Dan nantinya akan diadakan uji publik. Akan apa? Diadakan uji publik. Ya. Menuju 100% hingga akhirnya selesai. Nah, mungkin ini termasuk di dalam proses itu. 70% itu. Minta tanggapannya ketika nanti ada uji publik dalam hal
jangan sampai ada pemalsuan penulisan, pemalsuan sejarah. Apa yang harusnya dilakukan di uji publik itu, Pak? Kalau dari sudut pandang saya, tentu ya mendengarkan aspirasi masyarakat. Karena tidak ada yang bisa klaim dia memiliki kebenaran tunggal atau pemilik tunggal kebenaran. Bahwa semua itu kan tafsir. Walaupun dinamakan itu adalah mereka sejarawan, ya kita sama-sama tahulah banyak sejarah. Ya mohon maaf ya, kan di seluruh dunia itu juga ada kalimat ya, intellectual prostitution, ya prostitusi intelektual. Ya. Di seluruh dunia, bukan di Indonesia saja. Dan ada yang disebut, ada juga sejarawan-sejarawan atau siapapun itu seperti tukang jahit. Baik. Menjahit sesuai pesanan kan. Ya, his master's voice, apa segala macam. Baik. Ya. Nah, jadi kita pahami ini. Nah, oleh karena itulah, kalau saya melihat bahwa idenya ini benar bagus. Tetapi kalau saya baca, Menteri Kebudayaan hanya memberikan garis besarnya. Seperti kita kan, ya kita memberikan order kepada seseorang, ini lakukan ini. Yeah. Tapi kalau saya baca dengan yang saya baca selama ini dari Pak Fadli, termasuk pernyataannya tidak akan melakukan intervensi, nah menurut saya di sini kekeliruan. Karena kalau membaca atau mencermati ini, ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan atau tidak sesuai dengan spek kalau proyek ya. Tidak sesuai dengan spek. Nah, ini pendapat saya. Syarat akan intervensi. Iya, Bapak. harusnya memang lebih ketat lagi penggarisan. Jadi kalau dikatakan sejak awal tidak akan banyak penambahan, tetapi kita membaca di sini bersama-sama kan, Baik. yang ditambahkan itu tidak proporsional. Ya. Iya. Dan kalau untuk kita yang untuk memikirkan historiografi kebangsaan Indonesia sentris, ini bukan. Itu pendapat saya. Ya. Nah, jadi pokok persoalan, kalau saya tetap menghimbau, mohon diteliti dulu. Karena dampaknya ini akan sangat besar. Karena apabila pemerintah yang mengeluarkan, walaupun tidak disebut itu versi resmi, kan tetap saja itu versi pemerintah. Betul, itu juga masih perdebatan istilah resmi itu kan, Pak. Betul. Dan kalau ini dipertahankan terus, ini kan ya generasi mendatang yang menilai. Yeah. Nah, jadi saya sebagai peneliti sejarah, saya katakan, kita harus pakai patokan. Jangan takut apa yang ditulis oleh media sekarang. Baik. Jangan takut. Takutlah apa yang akan ditulis tentang kamu 30 tahun yang akan datang. Ya, itulah. Kan sekarang terbukti. Ya. Semua yang terjadi itu. Nah sekarang begini, saya tadi sampaikan, ini juga tentu kaitannya dengan banyak yang protes-protes. Baik. Saya menyampaikan, formulasi saya mengajak kita keluar dari bawah tempurung. Kalau penilaian subjektif saya selama ini, ya, kita berdebat, bertengkar, saling membunuh. Kita ini seperti katak di dalam tempurung. Bahwa tidak menyadari bahwa kita ini hanya boneka-boneka dari pengendali dari luar. Intinya begini, di Amerika Serikat dan Britania Raya, Inggris ya, ada undang-undang yang mengharuskan semua rahasia-rahasia negara, baik dari CIA, MI6, Dinas Rahasia, koleksi presiden, menteri dan sebagainya, Baik. setelah 25 tahun harus dibuka untuk bisa diakses oleh publik. 25 tahun. Setelah 25 tahun. Ada undang-undangnya clear soal itu. Betul. Pak. Baik. Ya. Setelah itu Pak, lanjut Pak. Nah, jadi artinya yang namanya peristiwa Madiun, ya, agresi Belanda kedua, kemudian berbagai peristiwa tahun 65, ya, pelengseran Presiden Soeharto, pelengseran Presiden Soekarno, semua sudah diungkap. Ya, jadi saya di sini, ya saya kebetulan ya agak rajin lah berselancar di dunia maya. Ya, tapi saya belum ketemu Luna Maya. Belum saya cari-cari kan. Ya, banyak dunia maya tapi Luna Maya nggak muncul ya.
Bapak sudah mengumpulkan dokumen-dokumen itu. Iya, jadi di sini saya kumpulkan misalnya ya, peran MI6. MI6 itu Britania Raya, Dinas Asia. Jadi Military Intelligence Section 6 ya untuk luar negeri. Baik. Ya, nah di sini ya, mereka merinci mengenai how we destroyed Sukarno. Dirinci dan peneliti sana telah menerbitkan buku ya, The Secret Propaganda War of the Britain. Sudah terbit tahun 90-an. Tapi penelitian kita mungkin ya asik di dalam tempurung. Atau mungkin tidak menguasai bahasa asing. Ini hanya ya sebagian kecil lah. Karena kebetulan printer saya udah rusak. Laptop saya sudah ya. Di situ dirinci, Pak, tragedi Betul. itu. Ya ini contoh saja. How we Kemudian destroyed Soekarno salah satunya. nah ini. Jadi ini bisa dikasih tunjuk ya. Dokumen-dokumen asli dari CIA. Yang waktu itu tentu secret. Koleksi dari Henry Kissinger, Menteri Luar Negeri, secret. Tapi setelah 25 tahun, setelah peristiwa tahun 75, apa ya tahun 75, 7 Desember 75, invasi ABRI ke Timur Timur kan? Oke. Nah, di sini ada percakapan notulen Presiden Gerald Ford dengan menlunya Henry Kissinger dengan Presiden Soeharto di Jakarta tanggal 6 Desember tahun 75, Baik. satu hari sebelumnya. Ada rinciannya, mendapat green light, bagaimana Amerika membackup segala macam. Tapi kemudian setelah selesai perang dingin antara blok komunis dan blok anti komunis kan, karena kita tahu proses lepasnya Timur Timur, ya, kita ditendang dari Timur Timur kan, jadi kau yang memulai, kau yang mengakhiri, sama. Dokumen-dokumen ini diakui negara kita, pemerintah kita nggak, Pak? Saya nggak tahu, tapi banyak ya. Artinya kalau mau, inilah contoh-contohnya. Ini semua coba silakan lihat. Baik, nanti kami cuplik ya, Pak, izin. Ya, semua Wah, nih ini dokumen. Artinya dokumen-dokumen itu difoto. Kita akan bahas Di secara foto. detail di episode selanjutnya soal Nah, ini. jadi artinya begini. Action copy. Saya ingin sampaikan. Yang sekarang kita ributkan peristiwa tahun 65, Iya. peristiwa tahun 98. Iya, betul. Itu Ya, syarat kita dengan ributkan. kepentingan itu, Kita Pak. saling bunuh kan? Iya. Saling bunuh, perkosa segala macam. Tidak menyadari kita ini boneka yang diatur. Boneka yang Ya, coba lihat nanti mengenai ada dokumentasi penuh mengenai Soeharto. Ya, mereka yang menghancurkan perekonomian Indonesia persis seperti tahun 65 waktu mau menggulingkan Presiden Soekarno. Inflasi waktu itu kan 650% tahun 65. Baik. Apa yang terjadi tahun 97-98? Krismon didikte oleh IMF. no. Enggak. Bah, kita ini boneka. Kita diadu domba. Saling membunuh untuk kepentingan asing tanpa kita sadari. Nah, cobalah. Mungkin ini untuk sebagian besar mungkin baru. Tapi kalau penasaran, cari di Mbah Google. Mbah Google tahu semua tuh. Masukkan kata kunci. Misalnya Soekarno, MI6, ya, Norman Hathaway, itu dari Dinas Rahasia Inggris. Lengkap itu semua. Ya. Kemudian mengenai Soeharto, ya, bagaimana Presiden Bill Clinton itu mendorong supaya Soeharto dilengsarkan. Kemudian sehari sebelum pernyataan Presiden Soeharto, Menteri Luar Negeri Amerika, Madeleine Albright, menelepon Presiden Soeharto minta supaya mundur. Ada semuanya. Iya. Izin Pak Batara terkait tadi yang peristiwa-peristiwa 98 dan 65, kita akan bahas lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Terakhir Pak, di episode kita membahas tentang agenda penulisan sejarah ini, himbauan dan harapan Pak Batara untuk pemerintah dan untuk kaum muda sebagai kontrol sosial untuk agenda penulisan ulang sejarah ini akhirnya tidak syarat dengan kepentingan, murni
meluruskan apa yang bengkok. Gimana Pak? Ya, sudah jelas. Ini untuk kepentingan kita semua. Baik. Dan kita harus wariskan kepada generasi mendatang peristiwa yang sebenarnya. Ya. Nah, jadi ini tanpa kecuali kita harus jujur kepada sejarah kita sendiri. Kalau itu lembaran hitam, ya tulis saja lembaran hitam supaya generasi mendatang bisa menarik pelajaran dari situ. Baik. Ya, benar. Ya, sangat banyak bisa kita tarik pelajaran. Sebagai contoh mengenai bahwa bagaimana Belanda bisa, jadi Belanda tidak sekaligus menguasai seluruh wilayah Nusantara, Baik. melainkan satu persatu. Dari mulai kota pelabuhan kecil yang namanya Jayakarta, itu tanggal 30 Mei tahun 1619 dia duduki. Kemudian setelah itu Maluku, setelah itu satu persatu, tidak sekaligus. Ya. Nah, jadi hanya kalau dengan begitu, dia kan tidak perlu tentara yang besar. Karena yang dia serang kan negara-negara kecil. Jadi cukup serdadu mungkin 5-6 ribu, cukup. Kemudian setelah mengalahkan Maluku, dia pakai pemuda Maluku yang militan untuk jadi tentara pasukan militan kan. Baik. Madura sebagainya ya. Nah, jadi ini kan politik divide impera misalnya. Kemudian Sentot Ali Basya Prawira Dirjo itu panglima perang dari Diponegoro. Baik. Diponegoro perang sampai tahun 1830. Tapi 1829 Belanda berhasil membujuk Sentot untuk membelot. Ya. Setelah membelot, pasukan Sentot dikirim ke Minangkabau. Ya. Perang lawan Padri. Ya, perang Ya, Padri. begini caranya. Jadi mereka itu mengadu domba kita. Divide Nah, impera. jadi pelajaran yang kita tarik di sini. Ketika kerajaan kesultanan itu belum bersatu, bahkan saling mencakar, kudeta Pangeran Haji di Banten, ya, Raja Pagaruyung meminta Belanda dan segala macam, ya, jadi masih saling memerangi, saling membunuh segala macam. Ya, kita gampang satu persatu dikuasai. Ada celah. Kemudian 17 Agustus tahun 45 ketika semua bersatu, Belanda yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia mengirimkan tentara yang kekuatannya 3 kali lipat dari TNI pada waktu itu. Perang selama 4,5 tahun dari tahun 45 sampai 49. Dengan kekuatan raksasa. Tidak berhasil mengalahkan Indonesia, tidak berhasil mengalahkan Tentara Nasional Indonesia, tidak berhasil menghancurkan NKRI. Baik. Artinya apa? Ketika kita masih belum bersatu, masih saling cakar, saling segala macam, kita gampang dikuasai satu persatu. Tetapi ketika kita bersatu, kita tidak terkalahkan. Oleh karena itu penjajah yang ingin berkuasa, apa yang harus dilakukan? Ya. Pecah belah dulu. Iya, politik Adu bola bambu. domba. Sadar nggak kita sekarang? Iya. Banyak yang ngomong kita, dia domba kita, tapi dia menyebar hate speech terus. Iya. Nah, ini menurut pendapat saya, pakai otak kalau ngomong, kalau apa, menganalisis. Ya. Nah, jadi kembali ke masalah sejarah ini. Kalau demikian memang sejarahnya kita harus ungkap bagaimana peristiwa dahulu Pangeran Haji di Banten ingin berkuasa, dia kudeta bapaknya Sultan Ageng Tirtayasa dengan bantuan Belanda. Ya, kita ungkap. Ini akibat memang keserakahan. Ada ingin berkuasa dan memberi panggung untuk penjajah. Iya. Kemudian juga Sentot ya berhasil dibujuk, ya dia mengingkari Diponegoro, pasukannya dipakai untuk menyerang Imam Bonjol. Iya. Nah, inilah pelajaran-pelajaran yang dapat kita tarik dari sejarah dan harus ditulis di sejarah Apa adanya. supaya generasi muda memahami. Sesuai Pak. Iya. Nah, ini. Nah, jadi mungkin banyak hal ini untuk sebagian besar mungkin hal yang baru, terutama kalau yang tadi saya sampaikan ya bagaimana kita juga melalui channel keadilan ini ya kita perlahan-lahan satu persatu kita menguak supaya kita keluar dari tempurung. Iya. Misi kita bersama ya Pak. Ya jelas dong. Kalau saya capek berbusa-busa mulu nggak ada yang tindak lanjuti, kan nggak ada guna. Saya hanya bisa memberikan bukti-bukti. Coba cari selancar di Mbah Google.
semua itu ada, itu dokumen-dokumen autentik. Ya. Ya, itu kan difoto semua, lengkap. Iya, Sampai iya, iya. pembicaraan dari presiden itu banyak di situ. Dan kita akan mengungkap bulan Juli, Iya. bulan Juli tahun 75, Iya. persoalan Kamboja, Iya. ya semuanya ada. dan kita akan mengungkap fakta-fakta sejarah ini Betul. apa adanya. Dan ya, satu Pak, lagi, ya, Ya. saya bisa nanti kasih tunjuk, ada dokumen yang jumlahnya 30.000 halaman dari kedutaan Amerika di Jakarta yang dikirim, itu sudah dibuka semua. Nah, jadi pihak intelijen lah yang harus pertama menguasai bahasa Inggris. Kedua, memahami ilmu hermeneutika dan hermeneutics of suspicion. Ya. Dan satu yang paling penting, pakai logika. Ya. Nah, ini semuanya sudah ada, tersedia. Hanya pertanyaan kita, mau nggak? Mau nggak? Iya, iya, Luar iya, biasa. Ya, political will. Iya, iya, Political benar, will. benar. Itu saja. Pak Batara, terima kasih banyak atas paparannya. Ya. Saya yakin pemirsa dan juga orang-orang yang kritis tentang masa depan bangsa ini akan menunggu seri-seri kita berikutnya untuk mengungkap fakta sejarah Indonesia apa adanya yang sudah Pak Batara teliti. Begitu Bang Arif ya. Terima kasih, lancar segala kita. Kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya. Buat teman-teman, simak terus Keadilan TV. Terakhir Pak Batara, salam persatuan Indonesia. Merdeka.